Assalamualaikum Pak Pahing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia hari ini. Alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa. Terima kasih atas undangan Bapak hari ini. Saya bisa datang hadir di ruangan Bapak. Tentu ada sesuatu yang ingin kita obrolkan. Baik Pak, untuk memulai obrolan coaching kita, kira-kira Bapak mau ngomongin tentang apa nih 10 menit ke depan Pak? Baik, terima kasih Pak Abai atas waktu yang diberikan dan terima kasih sudah hadir di ruangan saya. Ini hanya sharing aja, barangkali kita berbagi pengalaman bahwa dalam keseharian kita sebagai pendidik, terutama saya dulu menjadi kepala sekolah, sharing tentang pelaksanaan supervisi yang biasa saya lakukan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya waktu itu. Supervisi ini kadangkala kita kan ada supervisi administrasi pembelajaran, supervisi administrasi kelas, dan juga supervisi pembelajaran yang dilakukan guru kepada siswa. Kadangkala dulu terkendala dengan adanya kekurang siapan dari guru-guru kalau kita memberitahukan bahwa akan supervisi. Kadang-kala suka ada aja alasan bahwa administrasi tidak terbawa, belum siap, ataupun mungkin saya kebetulan hari ini ulangan. Itu hal-hal yang dulu yang sering terjadi. Ya, jadi itu. Berarti ada satu permasalahan yang akan kita bicarakan terkait dengan kesiapan supervisi terhadap guru-guru yang menjadi binaan Bapak. Iya. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, emang apa, sejauh apa pentingnya supervisi bagi guru Bapak? Saya kira memang supervisi ini perlu dilakukan, bahkan kalau bisa intervalnya itu setiap 1 semester 1 kali. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pembelajaran yang disajikan guru terhadap siswa ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam kurikulum yang sudah diterapkan. Artinya untuk peningkatan mutu pembelajaran kepada siswa dan bagaimana persiapan guru dalam menyusun administrasi pembelajaran tersebut. Itu barangkali tujuannya. Ya, intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Betul. Dan untuk meningkatkan kualitas dari guru itu sendiri. Iya. Oke, luar biasa Bapak. Kemudian Bapak, ketika Bapak itu melakukan observasi, apa yang Bapak lakukan sebelum melakukan observasi itu Pak? Sebelum melakukan supervisi itu Pak? Dilakukan setelah 1 kali kita melakukan supervisi, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya kita mengobservasi, ternyata kendalanya adalah pada saat penyusunan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru. Dalam artian bahwa pembuatan dulu RPP itu mungkin karena kalau zaman dulu kan kita harus nulis sendiri dan lain sebagainya. Ternyata setelah komunikasi dan kita sering mengadakan pertemuan dengan guru, RPP bisa disusun dengan kelas setingkat dan juga umpamanya kelas 1 dengan guru kelas 1. Di situ mulai kelihatan bahwa dari kerjasama itu ternyata administrasi bisa tertangani dengan baik. Jadi sedikit demi sedikit kita ada perbaikan dari situ. Ternyata setelah rencana pembelajaran terbuat dan tersusun dengan rapi, pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Sehingga supervisi yang dilakukan itu tidak lagi menjadi yang menakutkan untuk guru-guru. Iya, jadi betul. Dia kapanpun disupervisi sudah siap. Itu ternyata solusi yang kita ambil. Iya. Baik. Ketika Bapak melakukan supervisi, pasti ada hasilnya yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan ada yang kurang sesuai. Iya, nah, itu masih ada. Ketika ada guru yang kita supervisi hasilnya kurang memuaskan, apa yang Bapak lakukan menghadapi hal itu? Waktu itu kita lakukan dengan cara guru tersebut kita panggil secara berbicara secara 2
kita dengan guru tersebut apa kendalanya, di situ sudah ada ditemukan kendala, akhirnya ternyata bisa ada solusi juga. Nah kemudian setelah itu dipanggil, kemudian diberikan arahan, adakah perubahan yang signifikan setelah Bapak adakan komunikasi itu, Pak? Jelas, walaupun tidak sesignifikan yang kita harapkan, tetapi ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit. Ya, itu zaman dulu. Sekarang saya udah jadi pengawas, ternyata kendala di lapangan juga sama. Iya. Ya, tapi sekarang untuk pembelajaran, baik itu RPP dulu atau yang sekarang kurikulum Merdeka ATP dan CP itu sekarang kan sudah gampang didapatkan asalkan guru tersebut mau mempergunakan teknologi yang ada. Itu lebih enak lagi. Kemudian yang barangkali yang terakhir, Pak, setelah melakukan supervisi, kemudian setelah mencoba mengadakan pendekatan pembinaan baik secara piece to piece ataupun kelompok, tentu supervisi ini akan menghasilkan nilai yang maksimal apa yang kita harapkan. Betul. Tentu ini adalah kegiatan supervisi yang perlu kita tingkatkan di dalam tugas kita selaku kepala sekolah. Betul. Oke, Bapak, menarik sekali obrolan kita pada hari ini. Tentunya saya ingin lama sekali berbicara dengan Bapak, namun keterbatasan waktu. Terima kasih. Nah, setelah obrolan ini, Pak, apakah yang bisa bawa pulang, Pak, dari pertemuan kita ini, Pak? Mungkin sebagai kesimpulan dari obrolan yang tadi, saya harapkan bahwa jadikanlah guru-guru kita sebagai teman sejawat kita, dan juga kita tetap memberikan arahan yang terbaik, tidak harus dengan kata-kata ataupun perlakuan yang tidak ini, karena memang sudah bukan zamannya, bahwa pendekatan kepada guru ataupun pendekatan kepada rekan-rekan sejawat kita itu mungkin yang lebih kita kedepankan lagi gitu. Oke. Baik, oke. Terima kasih. Sukses buat Bapak selaku kepala sekolah. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa ngobrol, bisa coaching lagi, Pak. Mudah-mudahan di tempat yang sama, tentu dengan materi dan permasalahan yang berbeda, kemudian waktu yang berbeda. Oke, terima kasih, Pak. Saya mohon pamit dan terima kasih. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pahing dan Pak Abe yang sudah melakukan coaching pada kesempatan kali ini tentang supervisi. Dari apa yang saya amati atas tadi apa yang sudah dilakukan, saya kok melihatnya lebih kepada wawancara ya, Pak. Maksudnya gini, Pak Pahing tadi lebih bertindak sebagai narasumber, bukan sebagai seorang coaching yang memang memerlukan coach ya, memerlukan bimbingan dari seorang pengawas gitu. Harusnya mungkin kan berawal dari permasalahan supervisi ini apa gitu ya. Kemudian nanti Pak Abai selaku coachnya itu kemudian bisa menggiring, mengarahkan sampai beliau nanti memberikan satu jalan keluar terhadap permasalahan sendiri seperti itu. Jadi mungkin tadi agak sedikit lebih berkesan kepada wawancara gitu, wawancara Bapak sebagai kalau wawancara itu berarti pembawa. Iya, pembawa Pak Pahing. Tapi kan tadi kalau menurut saya kan tadi sudah dibuka dengan permasalahan apa yang dihadapi gitu. Iya. Saya menyampaikan seperti itu ya. Nah, kalau memang kurang seperti itu, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki ini semua. Iya. Itu terima kasih Pak Observan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.